Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters asik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan buat kalian semua yang mungkin hari ini dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Oke. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, market cap masih stabil di area 2,7-an teman-teman ya. Sedangkan untuk indeksnya parameter altcoin itu berada di area 21 per 100. Untuk Fahrenheit Index dari 31 turun sampai di area 27 teman-teman. Jadi ada penurunan ya, tingkat ketakutan mulai apa ya, muncul kembali gitu teman-teman ya, setelah pelan-pelan dia mau pulih masuk ke dalam kondisi netral gitu kan. Tapi kali ini turun lagi masuk dalam kondisi apa ya, ketakutan kembali. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya, parameter Bitcoin juga mengalami koreksi harga setelah dia menyentuh di area 86 ribuan ya, habis itu turun koreksi, baru dikasih napas turun lagi gitu kan. Nah, begitu pula dengan beberapa altcoin lainnya ya, walaupun adalah satu dua yang recover, cuman kebanyakan mayoritas kali ini merah merona-rona alias meronta-ronta kawan ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ya, sesuai requestan daripada teman-teman semua, sesuai permintaan daripada teman-teman semua, Bang tolong bahasin Pi Network. Pi kali ini udah berada di bawah $1 teman-teman ya. Untuk Pi sendiri udah berada di bawah $1, dimana dia menduduki peringkat ke-23. Oke ya, kalau tim daripada Pi Network tidak segera memberi gebrakan, mungkin akan ada persentase penurunan kembali gitu teman-teman ya. Oke, dari circulating supply masih sama. Nah, market cap udah turun. Kemarin kan terakhir di area 7 billion ya. Kali ini di area 6,15 billion. Untuk volumenya sendiri sebenarnya dia ada persentase kenaikan yang cukup signifikan nih, 45%. Cuman dari segi price-nya ya dia turun. Oke. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, sebenarnya Pi Network udah berada di area 0,899 ya, kalau kita lihat dari trading view ini teman-teman ya, via OKX nih. Nah, kemungkinan besar dia bisa juga nih teman-teman ya untuk turun sampai di kisaran 0,7. Oke, jadi kalau kalian Bang mau DCI bisa untuk harga 0,8 ya kan, 0,71 atau 0,72 udah bisa untuk DCI ya. Coba kalau kita kecilkan time frame-nya kembali di area 4 jam. Di sebelah sini ada area kemungkinan ini ya teman-teman ya. Kemungkinan ini akan menjadi titik area pertahanan daripada Pi, yaitu di area 0,75 ya, di area 0,75. Kalau area tersebut bisa mempertahankan Pi Network, tidak menutup kemungkinan ada sedikit recover nanti ya. Turunnya nggak akan di bawah 0,75 kalau harga ini mampu mempertahankan gitu kan. Tapi kalau kejebol ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, dia bisa ke area 0,6 bahkan 0,5 gitu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya, berita jaringan Pi Network itu mengalami harga koin P turun sampai 20%. Nah, di mana sentimen pasar di sekitar Pi Network memudar dengan cepat karena apa? P coin mengalami tekanan jual yang besar hingga jatuh di bawah $1 dan mengincar pergerakan ke support di area 0,82. Oke. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, pasca Pi Network listing kalau kalian memiliki Pi Network, jual dulu ya kan. Ada lah ya beberapa dijual dulu, sisakan 20% dan sebagainya gitu kan. Ya untuk antisipasi ketika ada penurunan atau di altcoin lainnya kalau udah naik silakan taking profit gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, setelah Pi Network itu beberapa kali mempertahankan kinerja di $1 sebenarnya cukup bagus ya, sentimennya cukup bagus. Pi Network bisa mempertahankan di beberapa waktu ya teman-teman, yang cukup lumayan signifikan juga ya, mempertahankan kinerja di atas $1 ya. Cuman mau nggak mau teman-teman ya, karena dorongan sentimen-sentimen dari komunitas mungkin ya udah cukup lelah gitu kan, dan sentimen market yang kurang bagus ya, akhirnya dia jebol juga di bawah $1. Nah, mata uang kripto asli daripada Picoin telah mengalami penurunan nilai yang sangat besar, anjlok 20% hari ini dan turun di bawah $1. Euforia awal seputar peluncuran mainnet tampaknya memudar dengan cepat karena mata uang kripto Pi memperpanjang kerugian, sehingga
lebih dari 43% ya, akibatnya altcoin tersebut telah keluar dari daftar 20 kripto besar teratas ya, karena saat ini udah berada di mana posisi ke-23 teman-teman, yang awalnya dia masuk dalam kondisi 11 besar ya, dia posisi ke-11, kali ini berada di urutan ke-23. Nah, euforia jaringan Picoin cepat memudar. Euforia seputar Picoin tampaknya memudar dengan cepat di tengah penundaan yang terus-menerus dalam rencana pencatatan Binance yang telah memberikan pukulan besar pada sentimen pasar. Nah, ini mungkin menjadi salah satu faktor ya, karena Binance kan waktu itu sempat ngambil votingnya itu dimenangkan oleh ya komunitas Picoin gitu kan. Komunitasnya memilih ya Picoin masuk dalam daftar spotnya Binance gitu kan, dengan votingnya 86% mendukung untuk dicatatkan. Cuman kan sampai saat ini belum ada gitu kan informasi berkelanjutan tentang hasilnya tersebut. Nah, keluhan utama lainnya antara investor Picoin adalah kurangnya peta jalan. Nah, seperti yang kita bilang kemarin teman-teman ya, kurangnya transparansi tentang peta jalan. Oke, mau dibawa kemana nih arah daripada Picoin setelah ini? Kalau nggak ada peta jalan kan ya kita mau gimana gitu kan? Mau lihat perkembangannya seperti apa? Kalau ada peta jalan kan enak ya. Oh, nanti di kuartal 1 nih kita akan ngembangin proyek ini gitu kan. Nah, di kuartal 1, di pertengahan kuartal semisal oh udah sampai di sini nih tahap pengembangannya, mungkin di akhir kuartal ini clear. Nah, kuartal 2 kita ngembangin proyek-proyek ini nih. Nah, kalau ada peta jalannya kan enak gitu ya. Jadi ada sentimen untuk bisa membawa persentase nilai FOMO ya. Semoga saja teman-teman ya. Semoga saja Picoin ini nanti ya ngeluarin peta jalan, ngeluarin mekanisme apa ya, burning. Nah, ini akan sangat menarik nih kayaknya ya. Dan di sini teman-teman ya, jika 3 nominasi ini bisa tercapai atau dipenuhi oleh pihak Pi Network, maka tidak menutup kemungkinan nih Pi Network bisa kembali pulih gitu teman-teman ya. Apa? Yaitu merilis daripada peta jalan. Oke, open mainnet yang jelas gitu kan. Peta jalan open mainnetnya harus jelas ya kan. Kalau ada perilisan ini maka tidak menutup kemungkinan nih hype daripada Pi Network akan kembali lagi. Yang kedua adalah di mana meluncurkan 100 aplikasi terdesentralisasi atau dApps gitu kan, yang telah lama ditunggu-tunggu. Nah, yang ketiga, mengungkapkan investor dan kemitraan utama. Nah, ini akan menjadi sangat bullish nih. Apalagi kalau sampai Pi Network itu bisa listing ke Coinbase, ya kan? Bisa listing ke mana? Ke Binance kayak gitu kan. Nah, banyak sekali dari beberapa teman-teman yang apa mengatakan Pi Network itu nggak perlu listing ke bursa, tapi bursa yang memerlukan Pi Network. Nah, pemikiran seperti itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena gini ya kan. Antara koin dengan bursa itu sama-sama apa? Ya membutuhkan win-win solution gitu kan. Bursa membutuhkan volume yang tinggi gitu kan untuk mendapatkan income ya, transaksi yang tinggi. Sedangkan koin membutuhkan bursa untuk tempat transaksi, buy and sell, tempat pencairan dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bilang Pi Network nggak butuh bursa, bursa yang butuh Pi Network, bullshit kalau kayak gitu teman-teman ya. Semuanya membutuhkan ya. Jadi antara bursa dan Pi Network itu sama-sama membutuhkan ya, win-win solution lah seperti itu. Oke. Kenapa kalian bisa lihat lah ya, token-token yang baru rilis di DEX pasti komunitasnya menyuarakan apa? Listing dicek, listing dicek, listing dicek, when listing dan sebagainya. Kenapa? Karena di situ akan mendongkrak volumenya, ya, volume transaksi akan naik, ya kan. Terus di sini kita akan melihat persentase kenaikan harga dan sebagainya, kayak gitu loh ya. Jadi semuanya sama-sama membutuhkan. Oke lah, mungkin ya semoga saja dalam waktu dekat semakin banyak bursa yang melisting, ya kan. Dan semakin apa ya bisa recover dalam waktu dekatnya. Oke, tetap semangat ya dan salam cuan.